Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menolak permintaan pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Amran mengatakan permintaan itu disampaikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia yang terhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu. Amran mengatakan belum bisa mengabulkan permohonan tersebut karena Indonesia akan menjaga stok di dalam negeri terlebih dahulu. Sementara itu Muhammad menyampaikan bahwa Malaysia ingin berkolaborasi dengan Indonesia dalam hal teknologi pertanian. Menurutnya dua negara harus saling bantu di tengah gejolak tampak tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Ini ada kabar yang tidak biasa ya kan. Dari mana Min? Ya dari negeri Pak Ci ya. Dari negeri jiran Malaya ya. Sang harimau Malaya ini diwartakan tiba-tiba Malaysia minta beras ya ke Indonesia. Apakah di sana beneran krisis pangan Bren? Ya. Jadi ini sudah dipersiapkan jauh hari ya oleh pemerintah kita terkait ketahanan pangan nasional. Jadi meskipun negaranya krisis, stok pangan masih banyak ya kan, itu no problem. Tapi kalau krisis ditambah lagi stok pangan nggak ada ya bubar bener ya kan, semuanya akan serba mahal seperti itu. Nah ini Usut ini kabar tak biasa datang dari Malaysia. Menurut Menteri Pertanian Mentan Amran Sulaiman, pemerintah Malaysia mengajukan permintaan beras ke Indonesia. Hal itu terungkap dalam keterangan resmi terkait pertemuan Mentan Amran dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Muhammad bin Sabu ya. Atau biasa ente sebut gak asing lah orang Indonesia dengan Mat Sabu namanya ya, di kantor Kementerian Pertanian Kementan Jakarta Selasa tanggal 22 kemarin. Jadi Pak Mat Sabu ini adalah mantan Menhan dulu ya. Yang orangnya pokoknya humoris dan penuh kontroversial kalau menyebutkan apa gitu ya. Nah, menanggapi permintaan tersebut, Menteri Pertanian Amran menegaskan pemerintah Indonesia saat ini tetap memprioritaskan ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan stok dalam negeri dalam kondisi aman. Ada permintaan beras dari Malaysia kepada kita, namun untuk sementara kita harus menjaga ketersediaan dan keamanan stok dalam negeri terlebih dahulu. Ketahanan pangan nasional adalah prioritas utama. Setelah itu tercapai, baru kita dapat mempertimbangkan dukungan lebih lanjut kepada negara sahabat, kata Amran dalam keterangan tertulisnya, Bren. Jadi Usut punya Usut, ini Indonesia resmi menolak ya. Jadi Indonesia nggak mau mengekspor bahan pangan ke luar negara karena dalam negeri dikhawatirkan akan mengalami gangguan suplai, nanti nggak ada barang, mahal, malah menjadi masalah, jadi bumerang ini bagi Pak Menteri Pertanian. Seperti itu, Bren. Wah, gimana? Impor aja dari Vietnam mungkin, Thailand ya, Pak Ci, bolehlah ke sana. Indonesia janganlah dibeli berasnya, ya kan seperti itu. Nah, adapun kunjungan Menteri Datuk Seri Muhammad bin Sabu alias Mat Sabu ke kantor Kementan tak hanya untuk meminta beras, tapi juga menyampaikan keinginan Malaysia untuk memperkuat kerjasama teknologi pertanian dengan Indonesia. Ia mengaku kagum atas kemajuan sektor pertanian di Indonesia, khususnya dalam peningkatan produksi padi ya. Saya merasa terhormat dan berterima kasih atas sambutan Menteri Pertanian Indonesia. Saya kagum dengan kemajuan sektor pertanian Indonesia, khususnya peningkatan produksi padi yang signifikan hingga mencukupi kebutuhan nasional dan berpotensi ekspor, ujar Mat Sabu. Dan ia mengakui produksi beras di negaranya masih tertinggal jauh dengan indeks pertanaman rendah dan sangat bergantung pada impor. Harga beras pun melonjak akibat keterbatasan pasokan domestik. Karena Indonesia dan Malaysia adalah dua negara jiran yang sangat dekat seperti abang ya dan adiknya gitu ya, kata Mat Sabu. Maka kami merasa perlu belajar dari Indonesia. Ada banyak kelebihan yang kami lihat di sini dan itu perlu kami pelajari, ungkap Mat Sabu seperti itu. Malaysia menghadapi krisis pangan.
khususnya kekurangan beras. Saat ini, negara Malaysia hanya mampu memenuhi sekitar 40-50% kebutuhan berasnya, yang mengharuskan mereka mengimpor dari luar. Nah, teman-teman semua, untuk mengatasi masalah ini, Malaysia meminta bantuan Indonesia untuk meningkatkan produksi beras domestik, khususnya melalui transfer teknologi pertanian. Nah, mengapa Malaysia menghadapi krisis beras? Kalau kita lihat perbandingan produksi beras antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 2024, yang pertama kita lihat dari Malaysia dulu ya teman-teman. Nah, produksi beras Malaysia sekitar 2 juta ton per tahunnya. Sedangkan kebutuhan nasional yaitu sekitar 4 juta ton per tahunnya. Nah, masalahnya adalah Malaysia masih kekurangan sekitar 2 juta ton beras, teman-teman semua, yang mengharuskan Malaysia mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan domestik. Sedangkan kalau kita lihat Indonesia, produksi beras diperkirakan mencapai 30,34 juta ton pada tahun 2024. Ini mengalami penurunan sekitar 2,43% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 31,10 juta ton. Sedangkan kebutuhan nasional sekitar 31,21 juta ton per tahunnya. Nah, kekurangannya adalah Indonesia masih membutuhkan sekitar 870.000 ton yang mengharuskan Indonesia mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kebutuhan beras ya teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan produksi beras antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 2025, kita lihat dari Malaysia hingga saat ini belum ada data resmi mengenai target atau proyeksi produksi beras Malaysia untuk tahun 2025. Tapi kalau kita lihat sebelumnya, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Seri Muhammad bin Sabo, menyampaikan permohonan agar Indonesia dapat membantu meningkatkan produksi beras di Malaysia melalui transfer teknologi pertanian dan bantuan teknis lainnya. Nah, sedangkan kalau kita lihat Indonesia, nah Indonesia ini pada tahun 2025 menargetkan produksi beras mencapai 32 juta ton pada tahun 2025 ya teman-teman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa dengan target tersebut Indonesia berharap tidak perlu lagi mengimpor beras mulai tahun depan. Wah, ini sangat luar biasa sekali teman-teman semua. Selain itu, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memproyeksikan produksi beras nasional pada tahun 2025 mencapai 32,29 juta ton. Dengan stok awal tahun yang diperkirakan sebesar 8,14 juta ton, total ketersediaan beras di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 40,9 juta ton. Kebutuhan beras per tahun diperkirakan sekitar 30,9 juta ton beras. Nah, tanggapan Indonesia atas permintaan Malaysia, Indonesia menegaskan bahwa stok beras cukup untuk Indonesia dan tidak berencana mengekspor beras dalam jumlah besar. Artinya, kemungkinan besar permintaan Malaysia ditolak Indonesia. Pemerintah Indonesia menargetkan produksi beras mencapai 32 juta ton pada tahun 2025.
cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik dan bahkan menciptakan cadangan pangan yang besar. So, permintaan Malaysia kemungkinan besar ditolak ya teman-teman. Nah, Mentan Amran pun menyambut baik ya semangat kolaborasi tersebut. Ia menyatakan Indonesia sangat terbuka untuk memperkuat kerjasama teknologi pertanian termasuk melalui pelatihan, riset bersama, serta demonstrasi penerapan teknologi di lapangan. Kita terbuka untuk berbagai pengalaman dan teknologi dengan negara sahabat seperti Malaysia ya. Kami percaya semakin banyak negara yang kuat dalam sektor pangan, Betul, semakin tangguh pula kawasan kita dalam menghadapi krisis global ya. Kata Iya, Pak saya Amran juga seperti setuju. itu. Jadi buat netizen pesenam dua ya kan, pangan ini ya sebagian dari kekuatan militer loh ya. Jadi ente jangan anggap pangan ini suatu hal yang tabu atau enggak penting. Ya penting ya, kalau perang, kalau negaranya krisis ya apa enggak, tentara enggak butuh makan Keburu ya kan? lapar ya. Makan pakai roti, enggak main orang Asia makan Iya, pakai betul. roti ya kan. Jadi penting ya untuk pertahanan pangan ini juga penting loh. BBM ya kan, itu termasuk ketahanan nasional. Malaysia juga menyatakan kesiapannya menjalin kolaborasi melalui lembaga riset Mardi untuk bertukar teknologi dan memperkuat modernisasi pertanian ya. Untuk saat ini diwartakan usut punya usut, beras di Malaysia ini mencapai titik kritis ya. Alias stoknya Waduh. sangat kurang dan harganya mahal. Seperti itu. Melansir dari The Malaysian Reserve, industri perberasan Malaysia kini dalam tekanan besar. Negara tersebut terjebak antara ketergantungan impor yang terus meningkat ya, stagnasi hasil panen lokal dan tantangan struktural yang menghambat upaya mencapai swasembada pangan. Kok bisa? Rasio swasembada beras SSR Malaysia turun menjadi 56,2% pada tahun 2023 dan turun 6,4% di tahun sebelumnya. Adapun pemerintah Malaysia menargetkan SSR 75% pada tahun 2025. Namun banyak pihak menilai target itu kian jauh dari jangkauan, bahkan BIMB Securities menyebut target tersebut sebagai misi yang mustahil. Sejumlah persoalan yang membuat rasio swasembada beras Malaysia turun meliputi alih fungsi lahan, tanah yang semakin rusak, Waduh. irigasi yang ketinggalan zaman hingga populasi petani yang menua. Di sisi lain perubahan iklim telah merusak lebih dari 10.430 hektar sawah yang mengacaukan pola tanam ya. Jadi mungkin sudah alih fungsi lahan ya Uren, dari semula sawah dibuat gedung ya kan, yang semula sawah dibuat ya pangkalan militer mungkin ya, seperti itu. Petani di Malaysia juga dilaporkan menghadapi tantangan seperti banyaknya hama, gulma, dan lain sebagainya. Meski Wah. pemerintah telah menaikkan harga minimum padi menjadi 1.800 per ton ya, 1.800 ringgit Malaysia per ton, dan memberikan subsidi, margin keuntungan tetap menyusut karena biaya produksi yang tinggi. Direktur IADA Barat Laut Selangor, pejabat Malaysia ya, mengatakan bahwasanya dengan subsidi 500 ringgit Malaysia per ton di sawah, skema subsidi harga padi, petani dijamin memperoleh pendapatan minimum 2.000 ringgit Malaysia per ton. Namun ia menegaskan upaya pemerintah ini belum menyentuh akar masalah, termasuk reformasi menyeluruh terhadap struktur industri beras dan peningkatan infrastruktur. Dan ini usut punya usut, ke depan Malaysia menargetkan SSR 80% pada tahun 2030 mendatang. Tetapi pejabat Malaysia menekankan tujuan ini hanya akan tercapai jika ada peningkatan besar dalam infrastruktur irigasi, pengelolaan sumber daya, dan adaptasi terhadap iklim yang semakin ekstrim, Ren. Seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian ya? Itu tadi pembahasan admin ya. Apakah di Malaysia ini sudah krisis pangan ya kan? Karena tiba-tiba lewat Tokmat Sabu ya datang ke Indonesia meminta beras, Bren. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Apakah ente setuju dengan Pak Amran yang tidak akan mengekspor beras nasional ke luar negeri? Kira-kira bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Mungkin teman-teman semua bertanya, apa sih manfaat ketahanan pangan untuk suatu negara? Tentu saja sebagian dari kita sudah tahu
bahwa manfaat ketahanan pangan, yaitu ketahanan pangan memberikan banyak manfaat tentunya. Yang pertama itu ekonomi jadi stabil, mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan meningkatkan pendapatan petani lokal. Yang kedua, keamanan nasional. Negara yang mandiri pangan lebih siap menghadapi krisis global dan menjaga kestabilan sosial. Dan yang ketiga yaitu kesejahteraan rakyat. Masyarakat bisa mendapatkan pangan yang cukup dan bergizi. Tentu saja ini yang kita harapkan ya teman-teman semua. Dan yang keempat, kedaulatan pangan. Negara yang tidak bergantung pada negara lain memperkuat posisi tawar di dunia internasional. Dan yang kelima adalah pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dapat peningkatan riset pertanian. Nah, apa sih hubungan ketahanan pangan dengan militer? Ketahanan pangan juga sangat penting untuk kekuatan militer, teman-teman semua. Dalam situasi darurat seperti perang, ketergantungan pada impor pangan bisa menjadi ancaman besar, teman-teman semua. Negara yang mampu memproduksi pangan sendiri lebih tangguh dan bisa menjaga stabilitas nasional tanpa bergantung atau tergantung pada pasokan luar negeri. Berikut adalah negara-negara yang kuat secara ketahanan pangan di Asia Tenggara. Yang pertama itu Vietnam. Setelah reformasi agraria, Vietnam berhasil menjadi salah satu pengekspor beras terbesar, mendukung stabilitas sosial dan ekonomi. Dan yang kedua, Indonesia. Fokus pada ketahanan pangan melalui program Lumbung Pangan Nasional, subsidi pertanian, dan diversifikasi pangan yang terbukti penting saat krisis. Dan yang ada di posisi ketiga yaitu Thailand. Thailand disebut juga sebagai lumbung padi dunia. Thailand memanfaatkan ketahanan pangan sebagai alat diplomasi dan kekuatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah Filipina. Meskipun masih menghadapi tantangan, Filipina mendorong produksi lokal dan infrastruktur pertanian untuk memperkuat stabilitas nasional, teman-teman semua. Ya, kalau kita simpulkan, ketahanan pangan itu bukan hanya soal mencukupi kebutuhan pangan, tetapi juga soal memperkuat kedaulatan dan stabilitas suatu negara. Nah, untuk Malaysia, kerjasama dengan Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui teknologi pertanian bisa menjadi solusi jangka panjang yang menguntungkan kedua negara ini. So, bagaimana tanggapan teman-teman semua? Silakan tulis komentar kalian di bawah ya.